Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zayyana quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa alzama qulubal khaifina al-wajla wal ishfaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh alladhi jumi'a fihi al-anbiya'u tahta liwa'i. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iqtada bi hadiyihi wa taba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nahnu ma'ahum ya arhamar rahimin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah kita masih berjumpa di bulan yang mulia ini dalam kenikmatan samawi, merasakan nutrisi samawi untuk menggali energi positif dari sumber energi Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan besar bagi kita hamba yang beriman untuk mendapatkan warisan surga sebagaimana oleh Allah ditegaskan dalam ayatnya, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang diwariskan oleh Allah SWT kepada hambanya yang bertakwa. Semoga Ramadan yang kita isi dengan ibadah ini mengantarkan kita kepada takwa, sehingga kemudian kita beroleh surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terbiasa merindukan kekasih, kita terbiasa merindukan keluarga, terbiasa merindukan kesempatan-kesempatan yang kita anggap berharga terkait dengan profesi kita maupun terkait dengan capaian-capaian dunia kita. Kita merindukan itu semua. Tetapi jangan lupa saudaraku, ada kenikmatan puncak yang patut untuk kita rindukan, yang patut untuk kita harapkan untuk menikmatinya kelak dalam perjalanan kehidupan kita, yaitu apa? Merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita patut merindukan surga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya bahwa Allah berfirman, a'dattu li'ibadis sholihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi hambanya apa? Sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata manusia, tak pernah terdengar oleh telinga manusia, dan tak pernah terdetik di dalam hati manusia. Boleh jadi kita pernah menjumpai panorama yang luar biasa indahnya, atau merasakan kenikmatan apakah makanan maupun kenikmatan materi yang lainnya, dan saat itu kita mengatakan Masya Allah, luar biasa rasanya. Ingat, yang ada di dalam surga lebih dari yang kita bayangkan itu dan yang pernah kita rasakan itu. Artinya ada kenikmatan puncak sehingga banyak orang yang menginginkannya. Kita patut merindukan surga bukan hanya untuk diri kita tapi juga keluarga kita. Harapannya seperti yang disebutkan dalam surat Al-Insyiqaq, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah tangan kanan menerima catatan amal, kemudian merasakan hisab yang mudah dan memudahkan untuk kemudian menyambut dan menjumpai keluarga dengan penuh sukacita. Orang yang bertakwa, orang yang beriman, perindu surga akan mendapatkannya dan penuh kegembiraan lebih dari kegembiraan yang diterima saat berada di dunia, dan tidak menginginkan seperti yang juga diceritakan oleh surat Al-Insyiqaq, kana fi ahlihi masrur. Dulu ketika di dunia yang bersangkutan bersukacita, senang gembira, tapi kemudian di akhirat dia kehilangan kebahagiaannya itu. Karena itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pantas untuk merindukan surga Allah. Mari kita baca surat Muhammad yang menjelaskan tentang kenikmatan yang luar biasa
yang disebutkan oleh Allah dalam ayatnya. Ada sungai-sungai yang mengalir di situ, airnya tawar. Ada juga sungai yang airnya berupa susu yang tak pernah berubah rasa. Bahkan juga ada sungai khamr yang dihalalkan oleh Allah kepada penghuni surga pada saat itu. Ada juga sungai yang mengalirkan madu di dalamnya. Segala buah-buahan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta ampunan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang sabda Nabi, di mana Nabi bersabda, innallaha ta'ala yaqulu li ahli jannati ya ahlal jannah fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik. Allah berkata kepada penduduk surga, wahai penduduk surga. Para penghuni surga menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik, iya wahai Tuhanku. Allah kemudian bertanya, hal raditum, apakah kalian puas, apakah kalian ridha dengan apa yang ada di dalam surga ini? Kemudian para penghuni surga mengatakan, wa malana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana mungkin kami tidak ridha dan tidak menerima, sementara Engkau tak pernah memberikannya kepada seorang pun dari hamba-Mu. Kemudian Allah melanjutkan, ana u'tikum afdala min dzalik. Aku akan memberimu yang lebih baik dari itu. Wahai Tuhanku, apakah itu? Uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Sejak saat ini aku berikan kepadamu keridhaanku, kerelaanku, dan aku tak akan pernah murka kepadamu. Saudaraku, pantas kemudian kita merindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Dan diceritakan ketika penghuni surga sudah memasuki surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin menambah sesuatu maka aku beri kalian. Kemudian mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau membuat wajahku ini cerah, putih? Alam tudkhilnal jannata, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, kemudian engkau selamatkan kami dari neraka. Maksudnya ketika penduduk surga telah merasakan ragam kenikmatan yang luar biasa, Allah menawari mereka tambahan sesuatu. Ketika ditawari seperti itu, para hamba yang ada di surga merasa heran. Bukankah Allah telah memberi segala-galanya untuk kami? Kok masih bertanya, maukah aku beri tambahan? Maka kemudian Allah berfirman, aku singkap hijab, aku singkap penutup. Maka kemudian tak ada sesuatu pun yang lebih dicintai dan lebih baik yang diberikan kepada hamba-hambanya melebihi menyaksikan dan memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan husna, akan mendapatkan surga, wa ziyadah, serta tambahan yang dimaknai oleh sebagian kaum muslimin dengan an-nadharu ilallahi azza wa jalla, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala di surga kelak. Ini kenikmatan yang luar biasa. Saudaraku perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita merindukan surga dengan berbagai ragam kenikmatannya, kenikmatan yang paling rendah hingga puncaknya tadi, maka kemudian apa yang harus kita lakukan agar kita tergolong yang masuk surga Allah dan terbukti sebagai perindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Cukup banyak yang diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa cara, beberapa kiat untuk menjadi perindu surga itu hingga kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Di antaranya adalah Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
dia wafat dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dakhalal jannah, yang bersangkutan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ini satu, tidak berbuat syirik. Ada riwayat yang lain, man amana billahi wa bi rasulih wa aqamas salata wa shoma ramadhana kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannah. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, menunaikan salat, menunaikan puasa seperti yang saat ini kita tunaikan, maka hak bagi Allah SWT memasukkan yang bersangkutan kepada surganya. Bila Anda merindukan surga, ini jalannya. Bila Anda ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara resep yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Yang ketiga, ada lagi hadis untuk para perindu surga, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallahi banallahu lahu mithlahu fil jannah. Barang siapa membangun masjid berharap ridha Allah, ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya bangunan sejenis di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya harta dan kekayaan, ini peluang. Ketika Allah memberikan harta dan kekayaan kepada seseorang, sesungguhnya Allah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memasuki surga Allah dengan harta dan kekayaannya itu. Ada lagi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man ghada ilal masjidi wa raha a'adallahu lahu nazlahu minal jannati kullama ghada aw raha. Barang siapa berangkat ke masjid atau pulang dari masjid, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginya tempat persinggahan di surga tiap kali berangkat dan tiap kali pulang. Nah, ini beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang amalan para perindu surga yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain di mana Nabi mengingatkan kita semua untuk menjaga diri dengan kalimatnya, man yadmanu lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin diriku untuk menjaga apa yang ada di antara dua lihyanya, dua janggutnya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka aku jamin baginya surga. Barang siapa yang mampu menjaga kehormatan dirinya dengan menjaga lisannya serta menjaga kemaluannya, dijamin oleh Allah dengan surganya. Ini termasuk cara bagi para perindu surga untuk memasuki nikmat tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara hadis yang lain yang penting jadi perhatian para perindu surga adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ketika kaki ini kita langkahkan menuju masjid untuk menuntut ilmu, atau kaki ini kita langkahkan menuju sekolah atau bangku kuliah untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya perjalanan yang kita tempuh bukan ke sekolah itu, bukan ke masjid itu, tetapi hakikatnya kaki ini melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, ada doa-doa harian, wirid harian yang bila kita baca ternyata oleh Rasulullah SAW dikatakan sebagai kunci untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, man qala raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Barang siapa yang membaca doa, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, maka wajabat lahul jannah, wajib baginya
memasuki surga Allah. Juga hadis yang lain menyebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya adalah la ilaha illallah, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Saudaraku, perindu surga, surga layak untuk dirindukan, tetapi jangan hanya memendam rindu, lakukan amal-amal nyata untuk menggapainya, sebagaimana yang diresepkan oleh Rasulullah SAW, dan semoga kita semua mampu menunaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.